Halo Sobat Kalkulus, hari ini kita akan belajar tentang teknik pengintegralan terutama pada subtopik integral parsial. Di sini saya akan bahas dulu tentang penurunan rumus integral parsial yang sebelumnya mungkin kalian sudah sempat belajar. Itu adalah tentang turunan dalam bentuk U kali V. Nah, sebenarnya integral parsial ini diturunkan dari perumusan diferensial dari U kali V, karena kan integral itu sebenarnya anti turunan ya, atau anti diferensial. Nah, kita coba turunkan rumusnya dari diferensialnya itu sendiri dari bentuk Y sama dengan U kali V. Seperti yang kita tahu, untuk bentuk turunannya itu adalah Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U V aksen. Di sini dibagi variabel dx ya, artinya Y aksen di sini adalah dy per dx gitu. Nah, kalau misalkan kita punya bentuk umum Y sama dengan U kali V, kemudian saya kenai operator D, di situ adalah operator diferensial. Nah, berarti kita turunkan di sisi kiri adalah dy ya. Kemudian di sisi kanan di situ adalah bentuk turunan U kali V. Berarti Y-nya kita substitusikan dulu. Kita punya Y-nya adalah perkalian U kali V ya. U kali V. Jadi turunan dari U kali V apa? Turunannya adalah bentuknya U aksen V ditambah U V aksen. Atau kalau misalkan kita turunkan pada terhadap satu variabel, di sini U aksen itu adalah saya tuliskan DU ya. VDU, U aksen V itu, atau saya tulis VDU, di mana yang dimaksud U aksen itu adalah DU per DX ya. Kemudian ditambah dengan U dV ya. Jadi di situ V aksen adalah dV per dx gitu. Nah, kita integralkan kedua ruas di sini. Di sini ingat ada penjumlahan di sisi kanan, berarti harus kita kurungin ya. Jadi di situ integralnya untuk integral VDU ditambah dengan integral U dV ya, integral U dV. Nah, kalau misalkan udah ketahuan bentuknya seperti ini, kita geser ruas yang ada di kanan jadi di kiri, yaitu U dV, integral U dV di sini akan sama dengan UV minus integral VDU. Itu tinggal digeser-geser ruasnya ya, berarti karena UDV ke kiri saya anggap positif, berarti UV ke kanan saya anggap positif. Tapi karena VDU bertahan, jadi saya tandai negatif ya. Jadi ini adalah perumusan dari integral parsial, di mana bentuknya adalah integral UDV sama dengan UV min VDU. Sebenarnya kalau misalkan kalian kebalik bentuknya VDU, nggak masalah, cuman harusnya kalian konsisten aja dalam pemilihan U sama V-nya ya. Tapi kalau kita sepakat sekarang bentuknya adalah UDV, di sini berarti saya marker kita harus take care dalam pemilihan U-nya, harus hati-hati gitu untuk pemilihan U. Tapi kalau kalian buat teoremanya itu adalah dalam bentuk integral VDU, maka di situ nanti kalian harus hati-hati dalam menentukan V-nya ya. Berarti perumusan itu boleh dibolak-balik, cuman kalian harus paham dan konsisten gitu aja untuk pemakaiannya agar tidak salah gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah sepakat dalam bentuk ini, berarti untuk pemilihan U biasanya kita pilih suku yang akan habis untuk diturunkan. Maksudnya, jika kita turunkan berkali-kali, suku ini akan berpotensi habis. Contohnya adalah X kuadrat atau ya X kuadrat atau 2X gitu ya. Langsung saya kasih contoh di sini, misalkan adalah integral X kuadrat cos X dx. Karena kita berasumsi di sini X kuadrat itu pasti akan habis jika diturunkan berkali-kali. Jadi X kuadrat itu kan kalau diturunkan pertama 2X, kemudian jadi 2, kemudian jadi 0. Tapi kalau cos X itu kan nggak pernah habis ya. Jadi dia akan jadi cos turunkan jadi sin turunkan jadi cos, akan seperti itu terus. Jadi kita pilih U-nya adalah yang akan habis, yaitu X kuadrat, dimana ketika diturunkan adalah 2X, kemudian kita pilih dV-nya itu adalah cos X ya, cos X, atau kalian boleh tuliskan cos X dx, sehingga anti turunannya atau integralnya dari cos X itu adalah sin X. Kemudian tinggal substitusikan aja ke dalam persamaan matematis di sini. Nah, persamaan matematis di sini kan
bentuknya adalah integral U dV sama dengan U kali V minus integral V du. Nah, berarti di situ U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah sin X minus integral V. V-nya adalah sin X, du-nya adalah 2X dx ya. Saya balik aja ya, 2X sin X dx gitu ya. Penulisannya biar nanti kalian nggak bingung nanti dikira sin di dalam X dikalikan dengan 2X gitu, karena masih saya lihat ada yang banyak keliru, jadi saya prioritaskan variabel yang ada di depan gitu. Kemudian di sini kita masih menjumpai integral parsial lagi, yaitu dalam bentuk 2X sin X. Nah, di sini kalian implementasikan lagi teknik integral parsial sehingga kalian pilih lagi U yang akan habis di situ adalah 2X. Kita turunkan U-nya jadi 2dx, kemudian dv-nya kita pilih sin X, integralnya adalah minus cos X. Kemudian kita substitusikan, di sini kita tadi udah peroleh X kuadrat sin X minus integral dari U dv, jadi ini ada integral parsial lagi. Nah, hasil integralnya sama seperti tadi, bentuknya harus U kali V minus integral V du ya. U-nya adalah minus cos X, V-nya adalah 2X. Jadi di sini minus 2X cos X, karena 2X dikali min cos X ya. Jadi saya tulis min 2X kali cos X, min integral V du. Nah, integral negatif ketemu negatif cos X jadi positif, du-nya adalah 2dx, sehingga kita peroleh di sini hasil integralnya adalah x, di situ x kuadrat sin X positif ya, min kali min jadi 2X cos X. Nah, di sini integral 2 cos X. Nah, integralnya cos X adalah sin X ya. Integralnya cos X adalah sin X, sehingga kita tulis di sini adalah hasil integralnya 2 cos X 2 sin X dx ya, plus C, karena di situ tidak ada batasnya atau kita sebut sebagai integral tak tentu, sehingga harus ditambahkan C. Tapi kalau misalkan integralnya berbatas, kita masukkan syarat batasnya. Sebenarnya kalian juga bisa kerjakan integral parsial ini dengan metode Tanzalin ya. Kalau kalian masih ingat waktu SMA, mungkin guru SMA kalian mengajarkan metode ini, mungkin tidak disebutkan namanya, ini adalah metode Tanzalin yang dalam bentuk tabel ya. Jadi kalau misalkan ada integral parsial, misalkan bentuknya X kuadrat cos X dx, nah satu sisi didiferensialkan, satu sisinya diintegralkan. Nah, yang didiferensialkan pilih yang akan habis, yaitu X kuadrat. Yang diintegralkan adalah yang tidak akan habis, yaitu cos X. Kita integralkan satu kali jadi sin X. Sin X diintegralkan jadi min cos X gitu ya. Kemudian yang sisi kiri yang didiferensialkan, diferensial pertama 2X 2 0. Nah, berarti di sini min cos X diintegralkan lagi jadi sin X. Jadi di sini jumlah pengintegralan ke n-nya menyesuaikan ya sampai 0. Kemudian kita kalikan positif negatif. Yang 0 kan kalau dikalikan negatif tetap 0 ya. Nah, terus dikalikan silang seperti ini. Kemudian X kuadrat positif dikali sin X. Suku yang pertama hasil integralnya itu. Kemudian min ketemu min jadi positif 2X cos X, kemudian positif dikali min jadi 2 sin X. Karena ini tak tentu jadi plus C. Oh sorry, ini yang di atas saya lupa ya, negatif dikali positif harusnya tandanya negatif di sini ya. Jadi sama ya hasilnya kalau kalian pakai UDV atau pakai yang metode Tanzalin. Nah, kalian boleh kerjakan dengan teknik apapun yang membuat kalian nyaman ya. Kemudian contoh untuk mengerjakan tugas, saya berikan contoh soal di sini. Yang kedua itu adalah apabila kita menjumpai bentuk integral dalam bentuk x ln x dx. Ketika kita memiliki integral x ln x dx, di sini seperti tipsnya tadi, U-nya itu harus dipilih yang habis ya, yang kira-kira habis, yaitu kita pilih X ya. du sama dengan dx. Kemudian dv-nya berarti adalah ln x dx. Integralnya ln x itu adalah sebenarnya dalam bentuk integral parsial ya. Kalau kalian hitung itu adalah hasilnya x ln x min x gitu ya. Hasil dari integral ln x dx itu adalah x ln x minus x. Nah, kita substitusikan di sini menjadi bentuk integral x ln x dx sama dengan
U kali V berarti U-nya X, V-nya adalah X ln X minus X. Ya, X ln X minus X. Minus integral V du. V-nya itu adalah dalam bentuk yang membingungkan, yaitu X ln X minus X. Dikali du-nya adalah dx. Ya, du-nya adalah dx. X ln X, sorry ini kurang, space-nya kurang. Di sini harusnya saya tulis apa? X ln X minus X kali dx ya. Dx ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita langsung pecah aja ya. Jadi langsung kita sederhanakan aja di sini untuk supaya terlihat apa namanya, di sini kan X ln X sebenarnya itu adalah yang mau kita cari ya, tapi muncul lagi gitu ya. Tapi coba kita kerjakan lagi karena bisa dipindah ruas ke kiri ya. Jadi ini adalah hasilnya X kuadrat ln X minus X kuadrat min integral X ln X minus X ln X dx kalikan min kali min, jadi positif integral X dx ya, yang suku yang terakhir itu kan dikurung ya, karena kan UDV ya. Nah, hasilnya jadi X kuadrat ln X min X kuadrat positif setengah X kuadrat ya, plus C. Nah, yang X ln X saya pindah ruas ke kiri kan jadi ada X ln X dx, di kanan ada X ln X, jumlahkan ya, jadi kan 2 ya, 2 X ln X dx. Nah, berarti artinya kalau kita mau cari integral X ln X dx tinggal di apa, bagi 2 kan ya, sisi yang paling kanan, jadi setengah X kuadrat ln X minus X kuadrat ditambah 1/4 X kuadrat plus C. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jika kita menggunakan pemilihan U, dan jika kalian hafal dalam bentuk integral ln X itu bentuknya apa, tapi disarankan menggunakan metode ini, LIA-TE dalam pemilihan U-nya. Maksudnya gimana sih LIA-TE ini? L di sini adalah bentuk logaritmik, log ln gitu ya. Kalau I itu adalah inverse, itu bisa sin inverse, cos inverse, tan inverse, secant inverse, dan lain-lain. Nah, kalau A di sini adalah algebrik ya, itu biasanya adalah suatu variabel, misalkan dx atau x atau 2x, x kuadrat, x pangkat 3, itu adalah kategori yang A. Kemudian T di sini adalah trigonometri. Trigonometri itu misalkan adalah sin X, cos X, tan X, itu semua yang berbentuk trigonometri itu adalah kategori T. Kemudian E di sini adalah bentuk eksponensial, yaitu E pangkat X, E pangkat 2X, E pangkat 3X, X kuadrat, eksponen kuadrat. Nah, pemilihan U-nya didasarkan pada prioritas huruf yang pertama. Jadi kalau misalkan kalian menemukan integral dalam bentuk seperti ini, X kuadrat dikali cos X. X kuadrat kan algebrik ya, cos kuadrat adalah trigonometri. Atau kita masuk ke contoh yang kedua, X di sini kan adalah bentuknya algebrik ya, kemudian ln X ini adalah logaritma, kategori logaritma. Nah, seharusnya untuk integral parsial di sini, pemilihan U-nya kalau menurut aturan yang LIA-TE itu harus kita dahulukan L yang dulu daripada unsur I dan A kan ya, karena L-nya muncul duluan. Ketika kita memilih U-nya menjadi ln X, maka DU-nya kan 1/X dx. Ini saya hitung ulang integralnya dengan teknik yang kedua, yaitu menggunakan LIA-TE ya. Di situ akan lebih mempermudah kalian jika ketemu fungsi yang membuat kalian bingung mana sih yang harus kita pilih sebagai nilai U-nya gitu. Karena jika kalian salah memilih U-nya, itu akan berakibat integralnya sulit untuk diselesaikan. Nah, LIA-TE ini berfungsi untuk tadi menyederhanakan atau mempermudah kita untuk memilih U yang berpotensial. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai ini berarti dv-nya adalah yang x dx, sehingga integralnya setengah x kuadrat. Kita substitusikan aja pakai UV minus integral V du. V-nya berarti setengah x kuadrat, du-nya adalah yang 1/x habis. Nah, ini sederhana sekali, hanya cuma 3 baris kita langsung dapat. Kamu bandingkan dengan teknik yang pertama ketika kalian memilih U-nya adalah dalam bentuk X. Hasilnya sama,
Namun tahapan pengintegralannya kan yang pertama menjadi lebih sukar daripada yang kedua. Nah, itulah prinsip dari LIATE yang bisa mempermudah atau mempersingkat teknik pengintegralan. Nah, contoh yang ketiga, misalkan kita mau hitung integral sin inverse dx gitu. Nah, gimana ini cara ngitung integral sin inverse dx? Nah, seperti tadi, ini adalah unsur I, inverse. dx itu adalah algebrik ya. Algebrik. Nah, kalau di sini pakai LIATE berarti harusnya kita dahulukan yang inverse baru yang A ya, unsur A. Berarti di sini U-nya itu adalah unsur yang I. Yaitu kita misalkan aja U-nya adalah sin inverse. Tapi nanti kalian coba hitung di rumah apa yang terjadi jika kalian pilih U-nya adalah dx gitu. Kalian boleh coba-coba gitu. Nah, kemudian di sini kalau saya selesaikan, U-nya saya pilih sin inverse, turunannya masih ingat ya, bentuknya adalah 1 per akar 1 minus E kuadrat dx. dv-nya adalah dx, otomatis kalau diintegralkan adalah x. Kita masukkan ke teoremanya integral parsial. Berarti di sini integral sin inverse x dx itu adalah sama dengan U kali V. U-nya adalah sin inverse x dikali V-nya adalah X. Berarti saya tulis X sin inverse X minus integral V du. V-nya adalah X, du-nya adalah 1 min X kuadrat dx. Nah, kalau kalian perhatikan di sini bentuk integral yang kedua itu adalah ada perbedaan derajat ya. Yang pertama adalah derajat 1, yang kedua adalah derajat 2. Berarti kalian harus mencurigai dia adalah sebagai integral apa? Substitusi. Nah, berarti yang di dalam akar kalian misalkan sebagai apa? U ya, atau saya langsung pakai teknik langsung di sini pakai saya misalkan x yang di sini terhadap 1 minus x kuadrat, turunannya adalah minus 2x. Kalau kalian nggak bisa langsungan seperti ini, kalian misalkan U aja, itu jadi U pangkat setengah yang bagian bawah ya. Jadi itunya du dibagi turunannya U adalah minus 2x. Nah, hasil integralnya ini adalah setengah akar 1 minus integral E kuadrat D1 min X kuadrat. Nah, kan karena X-nya udah habis ya, bisa dicoret. Nah, jadi di sini kita hanya tinggal mengintegralkan 1 dibagi akar 1 min E kuadrat terhadap 1 minus E kuadrat. Nah, ini adalah bentuk integral apa tadi? Seper U pangkat min setengah du ya. Berarti kalau misalkan diintegralkan kan pangkatnya ditambah 1 ya. Minus setengah tambah 1 jadi setengah. Atau saya tulis di sini supaya kalian bisa membayangkan. Jadi yang kita hitung itu adalah kita misalkan 1 minus E kuadrat itu sebagai U. Jadi karena di akar jadi pangkat setengah. Karena letaknya di bawah saya naikkan jadi minus setengah ya. Jadi hasil integral dari akar seperakar U du itu adalah 2 akar U plus C, karena itu adalah bentuk integral tak tentu. Nah, di sini berarti tinggal kita substitusikan hasil orat-oratan kita itu tadi setengah dikali 2, 1 minus U-nya di situ adalah 1 min E kuadrat ditambah C. Nah, kita peroleh hasil dari integral tersebut ada itu. Nah, silakan kerjakan tugas. Di sini yang perlu kalian hati-hati untuk nomor 1 itu adalah ada syarat batasnya dari 1 sampai E ya. Integralan X dx. Sebenarnya tadi sudah saya hitung ya, tapi nggak apa-apa. Coba yang nomor 2 saya ganti konstantanya, ini jadi X kuadrat ln NDA dikali X dx. Silakan kalian kerjakan. Kemudian yang sudah saya kerjakan tadi sin inverse ya. Ya, sin inverse dx. Ya, sin inverse ini saya ganti menjadi integral sin inverse NDA kali X gitu. Silakan dimasukkan NIM digit akhir kalian dan kerjakan soal ini. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.